Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah, para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, karena setiap saat, mulai daripada mata kita terbuka sampai nanti tertutup, kemudian dilanjutkan dengan hari-hari berikutnya, tidak lepas daripada nikmat rahmat karunia Allah Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba yang dia tahu sebagai kapasitasnya sebagai seorang hamba, tidak ada cara lain untuk membalas semua kebajikan-kebajikan yang diberikan oleh Allah kecuali dengan bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur kata Allah, pasti akan ditambah nikmat rahmat itu kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur terhadap nikmat rahmat karunia Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Bersolawat dan salam kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung lagi kajian kita setelah lebih kurang sebulan lebih, sebulan setengah. Kita tunda untuk sementara, kita pending. Subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab yang sama, Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati Allamil Ghuyub fi ilmi tasawuf, yang dikarang oleh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Sudah masuklah kita pada Al-Babut Tasi'ah atau Al-Babut Tasi', bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ini berbicara tentang satu sifat yang mestilah seorang mukmin muslim memiliki sifat ini ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Nama sifat itu Al-Mahabbah. Apa namanya Pak? Bu? Al-Mahabbah. Al-Mahabbah diambil dari kata-kata hubbun. Kalau bahasa kitanya hobi. Bapak, apa hobinya? Apa makna hobi? Kesukaan, kecintaan yang digemari. Saya, hobi saya Pak Ustadz traveling, jalan-jalan. Itu hobi juga namanya. Kalau saya hobinya ngopi, hobi.
Jadi mahabbah, al-mahabbah diambil dari kata-kata hubb atau hubbi. Maka orangnya disebut dengan habib. Di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan barometer atau alat pengukur iman seseorang itu salah satu di antaranya adalah mahabbah inilah. Mahabbah itu artinya cinta atau kasih sayang. Di dalam hadis Nabi kita banyak membaca la yuhibbu la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mahabbah kepada saudaranya. Dalam hadis yang lain juga berbicara tentang barometer iman kita atau alat mengukur iman kita dengan mahabbah ini. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada ayah dan ibunya dan dirinya sendiri. Jadi makna pentingnya mahabbah ini, itu ukuran iman kita. Jadi belum sempurna iman kalau mahabbah ini belum ada dalam diri kita. Maka pagi ini kita kajilah mahabbah ini. Mahabbah ini artinya cinta yang dalam di dalam hati kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, memulai dzukira, disebutkan ada satu kisah. Anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah. Seseorang melihat ada rupa yang buruk atau ada menengok tampang yang buruk ketika dia lewat di padang pasir. Ini tidak sembarang orang nih. Berarti ini orang merupakan levelnya wali-wali Allah, bukan wali santri, bukan wali murid, wali-wali Allah. Bisa dia menerka, bisa dia nengok. Kalau awak lewat aja tidak ada nengok apa-apa kan? Nah, kalau dia lewat di padang pasir, dia menengok ada tampang yang buruk rupanya. Faqala man anta, maka orang ni tadi ketika menengok ada tampang rupa yang buruk tadi, lalu dia bertanya kepada tampang yang buruk itu tadi, siapa engkau sebenarnya ini? Qalat, tampang yang buruk tadi pun berkata, ana amaluka al-qabih, saya ini amal burukmu. Jadi amal buruk bisa ditampilkan dengan rupa yang buruk, amal baik dengan rupa yang baik. Nah, ini orang-orang tertentu yang bisa tahu nih. Kalau awak ni mungkin belum sampai itu. Kalau ada pun satu-satu, satu di antara 1000. Saya pernah punya teman dulu. Awalnya dia ini merupakan ahli maksiat. Bapak tahu ahli maksiat? Ahli maksiat itu lawan dari ahli ta'ah. Ahli maksiat, tapi ketika itu dia dapat hidayah, Pak. Dapat hidayah, kemudian dia belajar di pondok. Kemudian setelah itu dia mencari guru, menghafal Al-Quran. Rupanya di dalam itu dia sungguh-sungguh. Jadi orang sungguh-sungguh ini banyak diberikan kelebihan oleh Allah. Maka ketika dia melewat itu, dia katakan ada satu tempat di kota Pekanbaru ini, ketika dia lewat di situ,
Allahu Akbar. Dia tengok muka-muka orang ni seperti muka beruk semua. Tahu beruk? Kayak muka monyet. Setelah itu dia minta kepada Allah, ya Allah, janganlah ditengokkan ini. Kalau ditengokkan nampak aib awak kan. Lewat dia di depan muka Ustaz Amin. Rupanya nampak kayak muka babi. Ni ustaz ni ndak betulan ustaz ni. Ni ustaz gadungan ni. Ustaz palsu ni. Minta dengan takdir Allah mungkin ya ndak ditengokkan lagi. Kalau ditengokkan semua lewat di depan muka Pak RW, gawat. Nampak yang sesungguhnya kan. Ya. Jadi kalau bisa janganlah minta kepada Allah yang itu. Tapi orang ini memang betul-betul dia lewat di padang pasir, nengok ada tampang yang buruk rupanya, lalu dia tanya, siapa engkau? Yang buruk rupa tadi menjawab, ana amalukal qabih. Aku ini adalah amal burukmu. Faman najatu minki. Bagaimana cara supaya bisa selamat dari engkau wahai amal buruk? Kata orang ni tadi, bertanya lagi. Kata amal buruk ni tadi, jujur pula dia. Apa katanya? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada amal buruk, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebejat-bejat apanya kita pak, hitamlah semua, dunia hitam tak ada yang tak diharungi, semua sudah dirasakan, mulai yang kecil sampai yang besar. Tapi kata amal buruk ini, jangan lupakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alayya nurus sirat. Salawat kepada aku, kata Nabi dalam hadisnya, salawat itu adalah cahaya nanti di sirat. Sirat itu pak, jembatan. Di bawah jembatan itu ada Jahannam. Sirat itu disebutkan 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun ya. Berarti berapa tahun tu pak? 1500 ya. Jangan bayangkan 1500 tahun seperti kita di dunia ni. Itu pun tidak ada di antara kita yang 1000 umurnya. 500 tahun tidak ada. 100 tahun pun tidak payah. Perjalanan menempuh sirat ini bukan perjalanan seperti menempuh tol. Tidak. Perjalanannya itu ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan merangkak-rangkak, ada yang berjalan dengan berinsut-insut, ada pula yang berjalan seperti kilat. Tergantung amalannya. Kata Nabi, as-salatu alayya nuris sirat. Salawat kepada aku, kata Nabi, itu adalah nur, cahaya untuk menempuh sirat nanti. Itu kan hebatnya salawat. Wa man shalla alayya, kata Nabi, siapa yang salawat kepadaku yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Dikhususkannya hari Jumat itu untuk salawat. Apa yang terjadi? Samanina marratan, 80 kali banyaknya. Jadi setiap Jumat 80 kali. Setiap Jumat 80 kali. Itulah yang bisa dia. Tidak bapa, tidak ibu, tidak muda, tidak tua. Pokoknya kita semua 80 kali tiap Jumat. Apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosanya. Thamanina aman, sebanyak 80 tahun pula. Kalau kita ada di antara kita yang berumur 80 tahun, yang sudah
malang melintang dalam dunia dosa dan maksiat, maka dengan salawat 80 kali dalam setiap Jumaat, 80 kali itu pula akan mengampuni dosa kita sebanyak 80 tahun. Jadi jangan tinggalkan salawat. Ada kisah yang sering saya sampaikan, disebutkan dalam kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas. Salah seorang imam besar bernama Sufyan As-Suri, ketika dia bertawaf, ini sebentar lagi orang mau haji, tawaf di Kaabah 7 keliling. Ketika tawaf itu ada anak muda bersamanya tawaf. Biasanya kan orang kalau tawaf itu banyak yang dibaca Pak Bu. Apalagi jamaah Indonesia, ribut-ribut tuh. Pakai pemandu pula, pakai mic lagi. Yang paling herannya kadang-kadang ada pula nyanyi Indonesia Raya dilakukan di situ. Indonesia ini kan yang aneh-aneh di sana. Waktu sa'i, nyanyinya macam-macam. Adalah dinyanyikan, adalah dibuat irama-iramanya. Itu orang Indonesia tu. Kalau yang lain tak ada. Tengoklah. Jadi ketika tawaf itu, Imam Sufyan As-Suri mendengar ada anak muda dari putaran pertama sampai terakhir, yang dia dengar anak muda ini berselawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelilinglah dia, setiap keliling dia baca itu. Dia baca terus selawat. Setelah selesai, usai dari tawafnya, Sufyan As-Suri bertanya kepada anak muda ni, wahai anak muda, dari awal tadi ku dengar engkau mengucapkan selawat, tidak ada bacaan yang lain. Padahal banyak bacaannya. Mulai dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dibaca tuh. Tapi anak muda ini tidak membaca yang lain kecuali selawat. Wahai anak muda, apa gerangan yang terjadi ini? Kata anak mudanya, begini ceritanya Tuan. Tahun dulu saya dengan ayah saya sudah berangkat haji. Tapi qadarullah dalam perjalanan ayah saya meninggal. Karena perjalanan dulu tidak sama perjalanan sekarang. Perjalanan dulu tak ada pakai Pajero, tak ada pakai Fortuner. Perjalanan sekarang semua-muanya bisa, ada pakai pesawat. Jadi perjalanan itu perjalanan ekstrim. Padang pasir lah namanya kan. Jadi pertaubatannya itu insya Allah akan dilaksanakan di Mekah, walaupun sebelumnya sudah berniat untuk taubat. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang naik haji, yang ingin bertaubat di Mekah, langsung kalah. Yang takut pula lagi, Ustaz, awak belum taubat lagi. Ya apa-apa, taubatlah, pergi ke sana. Mudah-mudahan di sana nanti memang betul-betul mendapatkan tempat pertaubatan yang sebenarnya. Ayah saya ini mau pergi haji, ingin bertaubat, tapi belum sampai ke Mekah. Karena haji itu kan di Mekah saja. Di Madinah itu sifatnya ziarah. Tapi jangan abaikan kata Nabi, siapa yang pergi haji walam yazunni, tetapi dia tidak berziarah kepadaku, kata Nabi, orang ini sudah sombong kepadaku. Kalau kita sudah dianggap dan Nabi sombong, apalah lagi gunanya itu. Jadi kalau pergi ke Mekah, jangan lupa ke Madinah, ziarah kepada orang yang paling mulia yang ada di kota Mekah itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah salam orang yang pernah berkirim salam kepada beliau. Kan orang kampung kita, kalau kita naik haji semuanya kirim salam untuk Pak Bu. Sampaikan salam orang itu, walaupun tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Ya Rasulullah, jamaah Masjid Al-Barakah semuanya berkirim salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai salam itu kepada Rasulullah.
Dikenali oleh Rasulullah. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang di sini yang pernah titip salam lewat jamaah haji, langsung dijawab oleh Rasulullah, alaiki wa alaika, alaika wa alaihas salam, atau alaika wa alaihis salam. Rasulullah jawab langsung. Jadi ayah saya ini ingin bertaubat, belum sampai ke Mekah dia sudah meninggal dunia. Tapi yang sangat menyedihkan saya ketika dia meninggal dunia itu mukanya hitam legam. Sudah hitam legam lagi. Itu tanda ayah saya itu su'ul khatimah. Saking sedihnya saya tertidur dekat jenazah ayah saya itu. Ketika saya tertidur, saya bermimpi didatangi oleh orang yang ganteng, orang yang semerbak, harum. Lalu saya bertanya, wahai Tuhan, siapakah engkau sebenarnya ini? Di mana wajah yang tampan tadi, yang semerbak tadi, datang dan mengusap wajah ayah sang pemuda yang hitam legam tadi. Diusapnya muka ayah pemuda itu tadi, lalu wajah yang tadi hitam legam tadi berubah menjadi putih bersih. Ditanya oleh pemuda ini, wahai Tuhan, siapa sebenarnya engkau ini? Kata Rasulullah yang ada di dalam mimpi itu, takkah engkau kenal dengan saya? Saya tidak kenal, wahai Tuhan. Saya ini adalah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kenapa engkau berkenan untuk mengusap wajah ayah saya yang hitam tadi, sehingga wajah ayah saya berubah menjadi putih bersih? Apa kata Rasulullah dalam mimpi itu? Kata Rasulullah, ayahmu menjelang tidur tidak pernah meninggalkan sholawat. Jadi intinya, sebejat-bejat apapun perangai kita, sejahat-jahat apapun yang kita sudah lakukan, jangan pernah tinggalkan sholawat. Sholawat itu amalan yang kalau dilakukan dengan riya sekalipun tetap dibalas. Tapi kalau sholat Pak, sholat kita ini kita lakukan dengan riya, tak dibalas oleh Allah. Bacaan Al-Quran kita baca, ingin mengharapkan pujian orang lain, ingin mendapatkan aplaus, maka tak dibalas oleh Allah. Bahkan itu termasuk bagian daripada dosa. Tapi kalau solawat, ibu-ibu, bapak-bapak senandungkan, walaupun solawat itu disenandungkan ingin didengar oleh orang lain, tapi itu tetap dibalas pahala oleh Allah. Itulah hebatnya solawat. Jadi jangan tinggalkan solawat. Wahukia dihikayatkan, ada cerita, kata Imam Al-Ghazali, anna rajulan kana ghafilan min as-salati ala sayyidina Muhammadin. Satu hari ada seseorang yang lupa dia bersolawat. Dia lalai bersolawat kepada Nabi. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manami wa lam yaltafit ilaihi. Dalam mimpi itu dia menengok Nabi, tapi Nabi tidak menoleh kepadanya. Maka lalu dia bertanya karena agak heran, kok Nabi ini tidak mau memandang saya ya? Lalu dia bertanya kepada Nabi dalam mimpi itu, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Lalu ketika itu Rasulullah di dalam mimpi menyebutkan, la, aku tak marah kepadamu. Qala, lalu orang tadi lagi bertanya, ya Rasulullah, kalau tak marah kenapa tak mau tengok aku? Falima la tanzuru ilayya? Kenapa engkau tak mau menengok aku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah dalam mimpi itu? Li'anni la a'rifuka. Aku tak kenal dengan engkau. Aku tak marah, tapi aku belum kenal dengan engkau. Aku tak kenal dengan engkau, wahai fulan. Ya kalau tak kenal, bagaimana bisa menoleh, menengok? Kan gitu. Wa qala kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika.
"Wahai Rasulullah," kata orang tadi, "kenapa engkau tak kenal dengan saya, padahal saya ini termasuklah salah satu di antara umatmu." "Saya ini umatmu juga ya Rasulullah. Kenapa engkau tak kenal juga?" Kata Rasulullah SAW, padahal ada hadis menyatakan kata sebulan ini tadi. Hadis itu menyatakan, "Annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil walad." Engkau itu di dalam hadis disebutkan lebih kenal kepada umat ini dibandingkan seorang ayah ibu kepada anaknya. Itulah Rasulullah. Besok di akhirat ayah dan ibu serta dengan anaknya ada yang saling tak kenal. Tapi Rasulullah terhadap umat ini, walaupun umat ini bagaimana, dia akan kenal. Dan kenapa engkau tak kenal dengan saya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Shadaku." Hadis itu memang benar. "Walakin innaka la tadhkuruni bis-shalah." Tetapi engkau tidak mengingatku dengan selawat. "Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya." Sesungguhnya aku tahu terhadap umatku ini sebesar mana selawatnya kepadaku. Jadi semakin banyak kita berselawat, semakin kita dikenal oleh Nabi. Semakin tidak ada selawat, semakin kita tak dikenal oleh Nabi, bahkan tidak akan dipandang-pandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak selawat, jangan lupa selawat. Summan tabahar rajul, kemudian laki-laki itu pun berhati-hati lagi. Wa aujaba ala nafsihi ay yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena mimpi itu dia wajibkan pada dirinya untuk berselawat kepada Nabi. Berapa banyaknya? Kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100. Setiap hari 100. Karena mimpi itu tadi, akhirnya dia wajibkan. Jadi ada amalan sunnah yang orang lain tetap menganggapnya sunnah, tapi bagi diri kita sudah kita anggap itu wajib. Aku Pak Ustaz, kalau untuk sholat duha ini udah sama-sama wajib lah sekarang bagi diri. Mewajibkannya pada diri kita tidak ada masalah. Kalau kalau puasa Senin Kamis itu boleh-bolehlah dikatakan dah wajib bagi saya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi sudah diwajibkannya pada dirinya setiap hari 100 kali selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Karena dia amalkan itu, tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manam, rupanya dengan selawat tadi, banyak-banyak berselawat, amalkan selawat, istiqomah di dalam selawat, Nabi terus hadir dalam mimpinya. Kalau awak macam-macam mimpi. Mimpi dikejar ular lah, mimpi dikejar harimau lah, mimpi dikejar singa lah, mimpi suami diambil orang lah, mimpi laki kita diambil orang, mimpi istri kita dilarikan orang. Banyak tuh. Ini mimpi-mimpi Rasulullah. Man ra'ani fil manam, kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, itu benar adanya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Sudah pernah mimpi Nabi Pak? Sudah pernah mimpi Nabi? Rugi itu. Cepat-cepat cari bagaimana caranya untuk bisa mimpi. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Amalkan selawat, masukkan mahabbah dalam hati, kecintaan, rindu dengan Nabi. Insya Allah amalkan rutin terus. Nanti ada masanya Rasulullah pun rindu dengan dia. Kalau Rasulullah sudah rindu dengan dia, dia masuk dalam mimpi. Insya Allah ketika kita sudah mimpi Rasulullah, maka di situ ada keberkahan yang kita dapatkan. Jadi tak tanggung-tanggung tu Pak. Setelah itu dia melihat dalam mimpinya. Faqala, Rasulullah berkata dalam mimpinya tadi. Tadi tak kenal. Sekarang apa kata Rasulullah? A'rifuka al-an. Sekarang aku sudah kenal dengan engkau. Wa ashfa'u laka, dan aku akan
memberi syafaat kepada engkau. Kalau Nabi sudah memberikan syafaat, tidak ada lagi yang namanya kesusahan nanti di hari dunia, di hari akhirat. Kenapa Nabi SAW berkenan untuk mengenalkan dirinya kepada si bulat ini? Li'annahu shara muhibban li Rasulillah, karena dia sudah menjadi mahabbah, memasukkan mahabbah dalam hatinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat pentingnya mahabbah. Sangat penting ini cinta ini di dalam beramal. Bapak ibu subuh ini tak akan mungkin sampai ke masjid ni, Masjid Al-Barakah ni subuh-subuh dingin-dingin enak lagi tidur. Kenapa bisa sampai subuh ini? Karena mahabbah itu sudah ada dalam hati, kecintaan kepada Allah. Itu yang dirasakan oleh orang-orang dahulu, terutama Imam Al-Ghazali, maka dia tuangkan dalam kitab ini. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini hasil daripada riyadhah dia yang sudah dirasakannya. Maka Imam Al-Ghazali itu imam yang dipuja-puji oleh Rasulullah. Dia sudah meninggal, dia belum ada lagi. Tapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan. Bahkan dalam ada tafsir menyebutkan bahawa Nabi Musa saja salut dengan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ini. Begitu kisah menyebutkan. Qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kamu itu mahabbah kepada Allah. Jadi ayat ini turun, kata Imam Al-Ghazali, lamma da'a Ka'ab ibn al-Ashraf wa ashabahu ila Islam. Nabi mengajak Ka'ab bin al-Ashraf dan sahabat-sahabatnya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi Ka'ab bin al-Ashraf ni dan saudara-saudaranya itu, kawan-kawannya itu berkata, nahnu fil manzilati abna'illah. Posisi kami ini adalah posisi seperti anak Tuhan. Kalau sudah posisi anak, itu. Wala nahnu asyaddu hubban lillah. Kami ini sangat cinta kepada Allah. Maka turunlah ayat ini. Kalau kalian betul-betul menganggap diri kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kata Allah Ta'ala, ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW ala dini, fa inni Rasulullah uaddi risalatahu ilaikum. Karena saya Rasulullah ini melaksanakan risalah Allah kepada kalian semua. Jadi kalau ingin mencintai Allah, caranya apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbullah lil mu'minina wa hubbul mu'minina lillahi ittiba'uhum amrah. Kecintaan seorang mukmin kepada Allah itu dengan cara apa? Mengikuti perintahnya, mendahului ketaatan kepadanya. Jadi pentingkan ketaatan kepada Allah, kemudian ikuti perintahnya, cari keridhaan Allah. Itu cara mencintai Allah. Wa hubbullah lil mu'minin. Sementara bagaimana caranya Allah mencintai seorang mukmin? Sana'uhu alaihim. Allah itu memuja-muji orang itu. Sudah caranya Allah mencintai seorang mukmin. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, mereka lah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mereka yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah, dipuja-puji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kemudian diberi pahala oleh Allah, kemudian diampuni dosanya, diberikan nikmat oleh Allah, kemudian Allah Ta'ala jaga dia dan diberi taufik. Banyak kita bertanya-tanya, apa itu taufik Pak Ustaz? Taufik itu kita dijaga daripada
dosa, kemudian kita mudah untuk melakukan ketaatan. Itulah dia taufik. Kita atas taufik dan hidayah Allah kan gitu. Kalau hidayah itu mesin penggerak. Tunjuknya kita jalan itu namanya hidayah. Tapi kalau taufik ini, kita dihalangnya untuk melakukan maksiat, dimudahkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Maka kita meminta kepada Allah taufik dan hidayah. Jangan taufik aja, taufik dan hidayah. Kita lanjutkan. Qala Imam fi Ihya. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, lagi ada satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Man idda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku-ngaku 4 perkara tapi tidak melakukan 4 perkara, itu dia bohong, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang 4 tu? Man idda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bit-tha'ah fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta surga, suka dengan surga, ingin masuk dalam surga, walam ya'mali bit-tha'ah, tetapi dia tidak beramal untuk ketaatan kepada Allah, fahuwa kadzdzab, maka dia bohong. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau. Bapak Ibu sudah taat atau belum? Tanya-tanya lah dulu Ustaz. Pikir-pikir dulu. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang sudah menginginkan mencintai surga, ingin masuk surga, tapi dia beramal, tapi amalnya itu bukan untuk ketaatan, tapi kemaksiatan yang disuruh, bahwa kadzdzab, orang ini bohong. Yang kedua, man idda'a hubbat nabi wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku-ngaku mencintai Nabi tetapi belum mencintai ulama dan orang-orang miskin, fakir, maka dia bohong. Jadi kalau mau mencintai Nabi, sudah mengaku-ngaku mencintai Nabi, mesti mencintai ulama. Jangan musuhi ulama, jangan dipersekusi ulama. Kalau ada orang mempersekusi ulama, mengatakan ulama ini ulama apalah, ini tidak intoleran lah ulama ini, macam-macam lah tuduhan kepada para ulama, dan tidak mencintai orang miskin, orang-orang fakir, maka dia tidak akan dikatakan orang yang mencintai Nabi. Bohong itu kata Imam Al-Ghazali. Ini sayangi ulama, para habib-habib, ya. Kali ini banyak orang membenci para ulama. Jangan. Dagingnya ulama itu racun. Maksudnya apa? Jangan membenci ulama. Membenci ulama sama dengan memakan dagingnya. Memakan daging ulama sama dengan memakan racun. Kalau kita makan racun, apa yang terjadi? Kita pasti mati. Manidda'al khauf minan nar, siapa yang mengaku-ngaku takut kepada neraka, kami takut masuk neraka Pak Ustaz. Walam yaturkil ma'asi fahuwa kadzdzab, dia belum mampu meninggalkan maksiat, maka orang ini bohong. Jadi kalau takut neraka, tinggalkan maksiat. Wa manidda'a hubballahi ta'ala wa syakka minal balwa fahuwa kadzdzab, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi dia mengeluh ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa berbagai macam ujian dari Allah, fahuwa kadzdzab, masih mengeluh-ngeluh juga lagi menyalah-nyalahkan Allah, orang ini tidak betul cintanya kepada Allah. Sementara kata qalat Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, wa alamatul mahabbah muwafiqatul mahbub wa ditinabu khilafi. Tanda orang itu sudah masuk cintanya dalam hati, dia itu sesuai dengan yang dicintainya, sesuai, dan dia akan menjauhi segala macam perkara yang berbeda dengan
yang dicintai. Itu tanda orang cinta tuh Pak. Bapak dengan ibu dulu pernah cinta-cintaan. Saya yakin tuh, kalau tidak cinta tidak akan menikah sampai sekarang. Maka karena sudah ada cinta di dalam hati antara bapak dengan ibu sehingga menjadi suami istri, maka dulu-dulunya diingatlah sesuai rupanya. Warna yang disukai oleh ibu sama dengan warna yang disukai oleh bapak. Apalagi sampai kepada sepatu-sepatunya warnanya sama. Itu tanda bahwa sudah sakin masuk mahabbah di dalam hati. Dan akan menjauhi berbagai macam persoalan yang tidak ada kesamaan. Pokoknya kan bisa sama semuanya. Cara berpikirnya, ya, sampai pula cara pandang hidupnya sama. Dikisahkan ada satu jamaah ini, satu kelompok orang masuk ke dalam pengajian Imam Asyibli. Imam Asyibli ini imam besar Pak, orang ulama besar di kala itu, tapi dianggap gila oleh orang. Karena ada di antara ulama-ulama ini yang dia punya sifat itu kadang-kadang dianggap oleh orang seperti orang gila, tak masuk akal. Tapi jangan dicerca itu. Itu sifat khusus yang ada pada diri. Sama lah Imam Asyibli ini. Masuklah orang dalam majlisnya Imam Asyibli. Lalu ketika itu Imam Asyibli mengatakan, man antum, siapa kalian ni semua yang datang ni? Faqalu ahbauka, kami ini semua ini adalah fan-fanmu. Kalau bahasa kitanya apa? Penggemar-penggemarmu, sahabat-sahabatmu yang mencintaimu. Lalu Imam Asyibli menghadap kepada mereka, betul ke ini? Lalu untuk menguji ucapan mereka itu, benarkah dia ini sebagai fan, sebagai pecinta, sebagai sahabat katanya. Lalu summa ramahum bil hijarah, Imam Asyibli melempar mereka dengan batu untuk menguji ini Pak. Jadi kalau ingin menguji ibu ini cinta dengan bapak, cari batu, lempar dia. Kalau dia lari, itu berarti belum cinta tuh. Tapi kalau dia onok aja di situ, mau pukul lah, mau lempar lah, itu berarti itu sudah cinta berat. Sanggup buktinya di belakang. Sanggup. Ini kisah inspiratif. Jadi dilempar oleh Imam Asyibli ini orang ramai ini tadi yang datang katanya mengaku sebagai fan-nya, sebagai pecintanya. Dilempar, faharabu minhum, mereka lari semua. Faqala lahum, lalu Imam Asyibli mengatakan kepada mereka, taharabuna minni law kuntum ahbai lima farartum min balai. Katanya kalian ini fan saya, pecinta saya, orang yang suka dengan saya. Tetapi kenapa kalian lari ketika ketika tadi aku lempar kalian, aku uji kalian? Kenapa kalian lari? Padahal yang kalian sudah mengatakan mencintaiku. Kalian ini adalah fanku. Kok bisa lari? Summa qala Asyibli, Asyibli berkata, orang yang betul-betul cinta itu ahlul mahabbah. Orang yang betul-betul cinta itu, kata Imam Asyibli, dia akan meneguk rasa pahit walaupun datang dari yang dicintainya. Artinya apa Pak? Kalau bapak sudah menganggap, ibu sudah menganggap mencintai Allah, lalu Allah Ta'ala lempar bapak dalam makna yang lain, dilempar dengan ujian-ujian, macam-macam ujian dalam hidup ini. Ada yang kehilangan yang dicintai, ada
ujian itu berupa kekurangan, yang jelas itu kekurangan apa? Ujian dari Allah. Yang katanya kita cinta dengan Allah, lalu diujinya kita. Orang yang betul-betul sudah tertanam ahlul mahabbah di dalam hatinya, dia akan teguh itu, walaupun itu pahit. Jadi jangan mengeluh-ngeluh lagi. Katanya cinta, aku cinta dengan Allah, aku cinta dengan Rasul. Tapi diuji oleh Allah untuk menguji cinta itu, rupanya tak sabaran, menyalahkan Allah. Kenapalah yang ditengok oleh Allah di dunia ini saya aja, masih banyak orang lain lagi. Ini hampir tiap minggu ya Allah. Saya ingat dulu, pernah ada di kampung saya, ada dalam 4 hari itu meninggal. Satu meninggal neneknya, yang kedua meninggal ibunya, yang ketiga meninggal adiknya, hari yang keempat meninggal kakaknya. 4 hari itu betul-betul saya ingat tuh. Disitulah dia tak bisa lagi menahan Pak Bu. 4 hari dia menahan. Belum lagi kering tanah kuburan neneknya, sudah meninggal ibunya. Belum lagi kering kuburan ibunya, sudah meninggal pula adiknya. Begitulah seterusnya. Akhirnya dia katakan lagi, sebanyak ini orang yang ada di dunia ini Tuhan, katanya, saya aja yang kau tengok ya Tuhan. Itu ucapannya. Makanya pantas bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala, karena ahlul mahabbahnya sudah masuk kecintaan dalam hatinya Ayub, dia tidak minta kepada Allah untuk disembuhkan. Coba tengok ayat. Gimana Nabi Ayub diuji bertahun-tahun dengan sakit, Pak? Kalau kita ini belum ada bertahun-tahun lagi. Paling-paling sakit kepala, Pak. Kenapa sakit kepala, Pak? Kenapa sakit kepalamu? Banyak yang dipikirkan, Pak Ustaz. Ini semua sudah naik-naik semua. Kacang tanah sudah naik, pucuk ubi sudah naik. Semua naik. Akhirnya pening kepalanya Pak Ustaz. Barulah pening beberapa bulan ini. Nabi Ayub sudah pening, sudah banyak penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Tapi ketika dia bermunajat kepada Allah, tengok munajatnya, dia tidak minta kesembuhan, cuma dia adukan itu, Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, aku ini sudah dilandani berbagai macam penyakit, ujian, tapi saya paham ya Allah, saya yakin wa anta arhamur rahimin, Engkau maha penyayang kepada hamba. Ada tak dia minta disembuhkan? Tidak ada. Kalau kita penyakit kayak gitu, diberi kesempatan untuk menajat, semua-muanya kita minta, ya Allah cepatlah sembuhnya, ini nak tahan lagi ya Allah, gigi saya ini sudah menusuk-nusuk rasanya. Semua-muanya diminta kepada Allah. Tapi malunya Nabi Ayub kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia malu untuk minta disembuhkan. Padahal tak salah sebetulnya. Itulah adab di dalam bermunajat kepada Allah. Maka penting kita untuk menghadirkan yang namanya mahabbah. Dengan adanya mahabbah, seberat apapun yang kita pikul dalam hidup ini karena kecintaan ini, insya Allah dia akan berbuah manis. Dengan adanya kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka seluruh amal-amal yang kita lakukan dalam keseharian ini, mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu tak menjadi sesuatu yang menyakitkan. Justru ditengok oleh orang sesuatu yang sangat berat bagi kita yang melakukannya tidak. Terakhir, ini sering saya sampaikan kisah ini untuk menjadi inspiratif bagi kita di dalam mencintai Allah dan Rasul. Disebutkan oleh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam kitabnya yang berjudul Syarah Maulid Ad-Dibai. Ada satu orang anak kecil. Anak kecil Pak, bukan orang dewasa, bukan orang yang sudah tua. Anak kecil. Dia nengok rombongan Al-Habib Abdul Rahman Ad-Dibai ingin berkunjung ke Madinah, ziarah dari Yaman ke Madinah. Itu lebih kurang 1000 lebih kilonya. Kalau pakai kendaraan onta lebih kurang 40 hari 40 malam, atau ada yang 3 minggu.
Pergilah rombongan Habib ini. Tapi sebelum rombongan Habib ini mau berangkat ke Madinah, ada anak kecil ini datang kepada Al-Habib. Wahai Tuan Habib, izinkan saya ikut bersama dengan Tuan. Kata Al-Habib, tidak boleh nak, engkau masih kecil. Perjalanan ini ekstrim, bahaya nanti dalam perjalanan. Tak boleh nak. Besok kalau sudah besar baru boleh ikut. Akhirnya karena dia tidak dibolehkan, akhirnya dia mengurungkan diri. Tapi dia mencari cara bagaimana bisa untuk sampai ke Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Sambil berjalan, dia menyelinap di dalam barang-barang bawaan Al-Habib beserta rombongan. Masuk dia di dalam bungkusan-bungkusan itu, Pak. Di dalam barang-barang itu dia masuk dalam itu. Maka turunlah mereka makan, berhenti makan, berhenti istirahat dan sebagainya. Akhirnya mereka pun sampai di Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, jemaah ini turun dari kendaraan, tapi yang mengagetkan mereka, anak kecil yang tadi sudah dilarang, yang tidak ikut tadi kok bisa ada bersama dengan mereka. Ditanyalah oleh Tuan Habib Abdurrahman Ad-Dimai, wahai Ananda, kemarin kan kami sudah larang engkau, tapi kok ada di sini? Kata anak kecil ini, karena kerinduanku kepada Nabi, karena kecintaanku kepada Nabi, maka aku cari cara bagaimana bisa datang ke sini. Aku sudah rindu untuk berjumpa dengan Rasul. Maka aku menyelinap di antara barang-barang bawaan tuan-tuan ini. Yang menjadi heran bagi jemaah ini, termasuk Abdurrahman Ad-Dimai ini, wahai anak kecil, dalam perjalanan itu kami berhenti, kami makan, minum, istirahat. Tapi kami tidak temui engkau makan, minum, istirahat. Apa yang kau makan dalam perjalanan itu nak? Kami makan, engkau tak ada ikut makan. Kami minum, engkau tak ikut minum. Lalu apa yang kau makan? Apa yang kau minum, wahai Ananda? Apa jawaban anak kecil ni, Pak? Ini jawaban ni inspirasi buat kita, semangat buat kita. Apa kata anak kecil itu tadi? Wahai Tuan, kerinduanku, kecintaanku kepada Nabi sudah menghilangkan rasa lapar yang berpekan-pekan dilalui di perjalanan itu. Rinduku kepada Nabi itu telah menghilangkan rasa laparku selama ini dalam perjalanan. Jadi tidak merasa lapar lagi, Pak. Jadi orang kalau sudah dirasuki oleh rindu kepada Allah dan Rasulnya, rasa sakit, rasa lapar, rasa haus sudah hilang dari diri. Maka insya Allah capek-capek pun rasanya kita beribadah dengan sebab rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi, hilang rasa capek, hilang rasa kita lelah itu. Makanya orang banyak berdiri lama-lama sampai Rasulullah sebutkan hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail, sampai Rasulullah bengkak-bengkak kakinya karena mendirikan salat malam, karena lamanya dia berdiri. Sampai 3 juz, 4 juz, 5 juz dalam satu rakaat. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ada mahabbah, kecintaan yang luar biasa yang dia masukkan dalam hatinya di dalam beribadah. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada subuh yang mulia ini. Tanamkanlah mahabbah itu supaya kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kalau ada yang bertanya, Pak, Bu. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.